Poin yang kedua tentunya ini akan menjadi impact yang cukup besar. Satu Purify ya. Okay. Purify cuma satu dari Rainbow. Dan itu sakit banget sih. Buset, Godiva terlalu bersemangat nampaknya. Langsung dihajar Atlas dari KYY dan itu setengah darah sih harusnya. Dari yang tadinya maju jadi mundur lagi ya. Dari Yes. Ki. Dan Ki kali ini bakal lebih harus berhati-hati juga. Dan Jangan Godiva sampai kabel. Oh, AP dipaksa untuk menggunakan Retribution. Informasi telah diberikan. Tidak ada satu buah Retribution yang nampaknya high. Bakal dengan maksimal mendapatkan Little Wanderer. Sementara bakal berfokus untuk nge-cover terlebih dahulu. Maxnya, Ki-nya kali ini yang benar-benar harus peka terhadap pergerakan dari Godiva. Bakal coba di-lock begitu saja. Effect match yang belum benar-benar mungkin terlalu on point. Tapi setidaknya itu bisa untuk nge-cover seorang Maxnya. Tapi kali ini Godiva bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Sudah ada satu barrier juga yang dibuka oleh seorang Sorizo. Namun tidak mau terlalu overcommit dari Godiva dan juga seorang Ki. Tapi balik lagi ya, dengan sistem draft seperti ini BTR mereka akan mencoba untuk bermain pelan. Tapi kali ini lihat flicker terpaksa digunakan dari seorang Ki-nya mencoba untuk kabur dari 3 pemain Aura Fire yang tiba-tiba sudah berada di area jungle dari Begitu Alpha. Ini Fluffy, permainan cutting minion yang cukup baik ketika menggunakan seorang Pakuito ya. Karena dia sangat pede dengan permainan jam dan juga ada flickernya. Dan jangan lupakan ini Kabuki menggunakan Chow. Siapapun yang bakal ditendang dengan adanya satu buah Purify dari seorang Rainbow saja. Seperti dari Aura Fire. Ini harus berhati-hati sih lebih ke arah Max sama Mets sih menurut aku. Lihat tuh, ini rame banget sih, selalu diharas ya. Iya. Jungle dari Begetron Alpha. Karena mengingat memang mereka punya si Hilda. Ditutup portalnya. Godiva masih bertahan dan bakal lihat mencoba ditahan. One last hit, bad impact tidak ada. Godiva still survive dan bahkan first blood di tangan dari seorang Baxia. Outplay. What a baiting from Godiva di jungle Momo-chan. Gila, masih punya sprint yang timingnya pas banget dan dibalikan keadaannya. Sorizo yang tumbang justru menjadi first blood untuk Aura Fire. Tapi kali ini lihat Kabuki bermain terlalu jauh, tentunya masih bisa ditahan dari seorang Ki-nya. Dan bahkan tidak mau terlalu overcommit, mencoba untuk ngerusuk ke arah orange buff tapi tidak mendapatkan apapun dari seorang Ki. Wow, Godiva. Dan ini dia emblemnya. Adik-adik dengan emblem Fighter Excalibur. Dengan adanya Godiva di depan sana, bakal coba dipasang. Saya masuk ke arah belakang, Godiva down. Kali ini terlalu dive in. Terlalu overcommit di posisi di arah mid lane dan membuat dia harus ditumbangkan. Opung Wawa. Yes, dari Godiva sendiri dari emblemnya ya. Kalau kita lihat dia physical defense dan juga dia punya HP plus 300. Jadi lumayan tanky juga, sangat-sangat ngebantu sekali. Apalagi dengan Festival of Blood ya? unbending heal yang dipakai sama dia. Oh iya, Iya. Fluffy yang pakai Festival of Blood dan Betul. ini bakal nambah damage juga berarti kok dari Godiva ya. Betul. Nah Oke, itu dia. sementara dari Kabuki yang tadinya sempat nge-cut minion tapi kali ini tidak mau terlalu gegabah juga ya karena mungkin udah harus respect nih sama Mat yang diam-diam juga dia dapetin space untuk farming juga nih kok. Fluffy coba untuk mengejar terlebih dahulu di area bawahnya, ditahan Sorizo-nya. Ini kembali seperti di game pertama di mana kedua tim mereka cukup pasif di 3 menit pertama. Setelah meskipun kita ngeliat ada 2 pertukaran kill ya dari kedua tim dan sementara untuk itemnya masih on progress semua. Tapi lihat tuh sakit banget ketika pasifnya stucknya udah connect dari Godiva ya. Itu langsung dipukul mundur dari seorang Ki-nya. Dipacul, Max mencoba untuk bertahan bahkan sampai Phantom Execution ke arah belakang. Max Rainbow dijagain dan bahkan Rainbow mau coba di dive in. Untungnya yang digunakan oleh seorang Vesager ini bukan Parcha ataupun If sekalipun. Kalau If atau Parcha itu Rainbow dijamin di commit. Purify bukan Flicker. Betul. Yes, dan untuk sementara waktu juga dari sisi landing phase-nya di sini Aura Fire mereka selalu bisa masuk ke dalam jungle milik di dalam Alpha. Sangat poin plus banget sih buat Aura Fire. Ya setidaknya dapetin informasi yang dan bahkan bisa dibilang ini ngeganggu banget dari Max-nya dengan satu buah Tonrus bisa ngejuk dari downing light-nya. Tetap kena. Masih kena ya? Tetap kena tadi. Masih Pas kena dia baru Tonrus. Iya, masih kena tadi kalau nggak salah soalnya. Dan Retribution diamankan oleh seorang Hai Kabuki. Back to the gold lane kayaknya agak sedikit trauma untuk berpindah ke arah jungle. Dengan adanya Retribution yang berkali-kali gagal untuk melakukan kontes. Tapi di arah mid lane kita lihat Vesager melakukan dominasi ya atas seorang Rainbow. Dan ini bukan hal yang baik Godiva depan sana. Ganggu ke arah seorang Max, diberhentikan pergerakannya. Recall lagi tas dikeluarkan. Godiva membeku.
Tapi di arah bottom lane dan juga di arah top lane, Heptasis di tangan Kabuki. Siapa yang akan coba dia kick untuk pertama? Opung, kamu punya Heptasis, siapa yang kamu kick pertama kali? Kalau aku ngeliatnya Mat dong. Mat. Mat. Momo-chan? Aku mat juga sih. Aku Max. Max. Karena semakin sulit mendapatkan Max, semakin seru. Semakin seru. Kan dia punya Tonros, Benar. dia punya Pancer. Gimana caranya flicker dengan Jekundo kita yang tepat. Itu yang membuat dia bisa dibalikan keadaannya. Tapi lihat, Senpu dari Kabuki berhasil menghindari jepitan maut dari sang Octopus Atlas. Dan itu sekaligus untuk ngebuang ya satu buah ultimate Nibiru's Passion yang sudah hilang tadi untuk Matt. Bagian top lane-nya. Jadi ini akan lebih menambah lagi daya gedor Aura Fire. Tahu, ini pasti informasi udah masuk. Gak ada Nibiru's Passion, silahkan. Langsung kita harus terus-terusan. Tapi Iya. masalahnya dengan objektif yang diamankan, Max tidak memiliki power yang maksimal. Matt akan menjadi coba di follow up, tapi The Way of Dragon belum dikeluarin, tapi ternyata berhasil diimbun oleh seorang KYY. Satu ball Fatal Link belum cukup baik, tapi ternyata dibalikan keadaannya flicker with Jet Gundo. 1 poin kill dari Kabuki kali ini terperangkap. 2 poin udah hilang dari tim Aura Fire, dibalaskan. Outplay di arah top lane ditukar dengan 1 turret. Momo-chan, is it worth it? Menurut aku sih masih cukup worth it juga ya, karena dimanapun tetap aja ketika bisa dapetin 1 turret tentunya ini bakal invasi ke jungle-nya bakal lebih luas lagi dari Aura Fire. Namun memang sebenarnya ketika Kabuki yang nggak bisa kabur itu juga udah sedikit sulit sih, karena pemain-pemain dari Genova mereka udah mulai join tim fight tadi di area atas, dan bahkan kali ini dari turtle-nya bakal coba dikontes begitu saja. Max masih bisa mundur dengan 1 buah puncur, dan Hai pun masih bisa untuk mengcover Fluffy yang tadi mencoba untuk mengejar ke arah seorang Max, dan mau tidak mau membuat Aura Fire mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja, tapi di arah bottom lane. Nampaknya Rainbow bertukar posisi untuk kali ini. Mencoba untuk melakukan claim dan one shot. PTP KYY down, 1 hilang Kabuki. Gak punya flicker, gak ada Senpu. Dan semua damage yang berhasil masuk ke tubuh dari seorang Kabuki membuat dia harus terpikat dari bottom lane. Iya, ini meskipun ada pergerakan dari Godiva ya, meskipun ada Godiva yang nge-cover, tapi prioritas target dari Bigetron Alpha tuh udah kelihatan banget. Mereka nggak terlalu pedulin sama Godiva, karena mereka tahu dari Godiva yang cukup defensif juga, dan bahkan mungkin dari restore skill yang sudah dipakai sama Kabuki sudah tidak ada. Ya. Jadi mereka lebih prioritaskan untuk menumbangkan Kabuki atau terlebih dahulu. Tapi kali ini lihat Godivanya, sempat untuk menahan dengan 1 buah Fataling, namun ternyata sudah dipaksa begitu saja tim fight. Ada bahkan Rizzo harus menggunakan wall charge untuk kabur. Rainbow berada di paling depan, kali bakal coba ditahan. Totos Poison sudah mulai dibuka, dan bahkan Godiva berada di area depan dan ditahan. Dikat sama seorang Fluffy-nya, dan bahkan masih mau lebih kali ini. Max-nya sempat coba untuk memberikan full damage, namun ternyata Max yang mencoba untuk mengcover kembarannya harus terpick off di tangan seorang Fluffy. 3 member dari Bigetron Alpha tumbang. Itu bukan knockout strike, tapi KO. Satu lihat uppercut terhadap seorang Matt, harus menumbangkan dia di arah mid lane. Fluffy cuttingnya, dan bahkan dia komit dengan 1 buah chip menuju ke arah seorang Rainbow. Tapi di arah mid lane tidak ada lagi kali ini. Lihat knockout strike dikeluarkan, Fluffy memilih untuk mundur. Gak mau maju lebih dalam lagi, tidak ada flicker. Oh my god. Wow. Pakuito Fluffy. Yes, kerjasama yang luar biasa banget sih, sambutannya. Tapi The Way of Dragon connect dari seorang Kabuki mengincar ke arah seorang Max kali ini, dan bahkan 1 buah downing light yang tidak dibalaskan. connect membuat seorang Max masih bisa bertahan. Tapi kali ini lihat di area mid-nya, Godiva tumbang bersama dengan seorang Fluffy. Ini bakal menjadi balasan yang sangat amat manis dari Bigetron Alpha. Wah, hati-hati di jalan. Nampaknya kali ini overcommit yang dilakukan, dan bahkan sedikit terjatuh Fluffy di depan sana. Terperangkap karena dia udah gak punya flicker lagi. Dan Oke. harus down nampaknya ya, Cing. Yes, tapi dari Bigetron Alpha ya, mereka selalu berusaha untuk mendapatkan poin kesempatan di sisi yang berbeda. Dia di bottom lane-nya. Groknya ada di sana melakukan split push. Oke, tapi Groknya mau tidak mau melakukan split push. Mencoba untuk menyelamatkan diri, jiwa, dan raga di depan sana. Tidak terjatuh kembali untuk kali ini, dan bahkan di sisi arah top lane, Kabuki melakukan clear a minion. Iya, sementara kali ini dari Ki-nya yang ini memang menjadi PR juga ya. Downing light yang selalu dibuka untuk mencari informasi lokasi dari pemain Bigetron Alpha, itu menjadi informasi yang penting juga tentunya untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Terutama apalagi dari seorang Fluffy yang mungkin mencari keberadaan dari Bigetron Alpha. Ini akan menjadi tim fight yang cukup besar. Godiva bakal dapat mengganggu seorang Max supaya tidak bisa memberikan 1 buah retribution-nya.
Oh my god, follow up Vesaga. Vesaga berhasil membalap dengan cukup baik dan bahkan dia menahan Rainbow. Lordnya. Sedangkan Flavi menjadi samsak bersama dengan Godiva. Oh, dibalikin. Fight time yang dilakukan, dibalikan keadaannya. Dan bahkan KYI memilih untuk mundur. Tidak ada lagi fatalik. Lihat distraction yang dilakukan seorang Godiva dan Flavi. Worth it untuk mendapatkan satu buah Lord kali ini. Iya, 1 untuk 2 dan bahkan dari orang kaya berhasil untuk mendapatkan lot. Tapi kali ini lihat dia remitnya bakal coba dipaksa. Vesaga tumbang di tangan seorang Rainbow. Dan bahkan meskipun Hai mencoba untuk mengcover, tidak cukup karena damage dari seorang Rainbow. Dan juga Matt ini udah lumayan harus di-respect loh. Yes, itu dia Sanguine Claw yang harus ditakuti memang ya untuk Vesaga sendiri. Karena sekali ketarik kena bad impact, minim itu separuh hilang. Wah, 2000-an light speed-nya. Ini kayaknya Max udah mulai harus concern sih nanti di menit ke-14 atau 15. Rainbow yang pegang purple-nya. Iya, Udah mulai harus berpikir dikasih seperti kayaknya. itu. Karena ini di under condition kali ini. Max cuma bisa melakukan pick off ke arah belakang, tapi KYY bakal menutup pergerakan. Tidak mau menggunakan Fataling secara sembrono. Dan bahkan follow up lihat down in light yang dimiliki dari seorang Xavier Vesaga. Cuma bisa menakutkan saja. Dan Belum ini bisa apa-apa untuk kali ini. Iya, dan ini PR ketika memang Aura Fire kehilangan Fluffy, gak ada yang bisa biasanya nge-cut dari sisi blind spotnya untuk ngincer ke arah Rainbow kok. Ya, dan Rainbow-nya ini masih bebas juga sih. Tapi kalau kita lihat dari sisi item Rainbow sendiri, tadi ada Clock of Destiny, Lightning, dan juga dia sudah punya Ice Queen One. Ini dia yang akan menjadi item mahal untuk Bigetron Alpha. Wow. Tapi ternyata langsung ada Wave Dragon yang cukup cepat ke arah seorang Sorizo menumbangkan teamfight-nya. Satu pemain dari Bigetron Alpha harus ditemukan begitu saja dan menukarkan dengan satu buah turret juga di tangan Aura Fire Ranger Mas. Burst damage yang terlalu tinggi membuat Sorizo harus tumbang. Dan jangan lupa saksikan film pendek animasi 515 M-Word episode kedua, Tantangan Diterima. Wow. Kalau tantangan ditolak berarti? Waduh, Ian, udah tantangan dong ditolak. berarti nasibnya Oji ya. Wah! Oke, Aduh. apa-apa. Tapi dari melihat posisi Bigetron Alpha, ini udah mulai terkejar dengan 3000 gold difference ya. Game yang cukup jauh. Dan menurut aku pribadi, yang mereka harus lakukan sekarang adalah tidak boleh memancing teamfight kecuali mau memaksa ke arah Lord. Ya, lebih karena mereka menahan inisiasi sih. Menahan nih, clear aja. Karena Aura Fire kan ngelakuin clear. Minion masuk ke arah Bigetron itu adalah saat Rainbow untuk bersinar. Betul. Karena nggak di freeze lane, beda kasusnya kalau di freeze lane. Dan ya ini balik lagi inisiasi seperti apa yang bisa ditahan oleh Bigetron Alpha ya. Karena kalau mereka harus terpencar-pencar seperti ini juga mereka bisa ke pick off 1-1 dan gak cuma itu. Objektif mereka bisa hilang juga. Oh, tapi The Wave Dragon connect kali ini seorang Ki dan hilang. Digeprek begitu saja oleh seorang Godiva. Wah, ini bakal sedikit sulit karena mereka nggak punya sandbag di area depan yang benar-benar bisa nahan kecuali Sorizo. Yes, tapi Hai masuk ke arah dalam, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Down in line again, belum ada apa-apa. Tapi tadi Godiva ngapain ini momentum kayaknya Iya, digeprek. geprek, Iya, geprek. digeprek. Oke guys, spam di kolom komentar geprek ya, bukan geprek ya guys ya. Aduh. Oke, tapi kita bakal menuju ke arah Lord ini. Mereka kalau memaksa tim fight di sini oke, Momo-chan. Tapi Iya. kalau dia memaksa tim fight di tempat lain jangan. Karena kalau di sini dia menang, dia masih bisa mendapatkan satu buah objektif gaming. Dan ternyata ini belum menjadi inisiator. Oh, gila. baru kumpul jadi satu. Matt harus mundur ke arah belakang. Ini tidak mungkin ada tim fight yang Dikejar. tambahan. Oh. Tidak mungkin. Dengan ada banyaknya darah yang berkurang dari Bigetron Alpha, tidak mungkin mereka ingin memaksa Pong. Ya, dan ya sangat disayangkan sekali tadi Matt harus terkena downing light ya. Iya. Sakit banget Kalau bro. dia nggak kena downing light Maju kayaknya juga, masih bisa maju, betul. Iya. Karena Kinya udah siap-siap juga tadi dia udah respawn, dia udah siap buat Iya. melakukan inisiasi. Tapi harus terkena satu buah downing light. Dan ini dia dari item dari Vesaga sendiri, Purify, Clock of Destiny, Lightning, ada Enchanted Talisman dan juga Magic Shoes. Ini sudah lebih Padahal daripada cukup loh buat Baru item. 2 item ya. Ah, baru Udah ya. sakit banget loh. Ya lebih karena untuk nge-spam juga ya tadi ya. Magic Shoes, ada Enchanted Talisman, Kabuki juga bahkan dengan full damage item. Ada BOD, End of Battle, Heptasis ada di sana. Ini sekali tendang sih hilang men. Nah, Levick nih OTW dia. Iya, Matt. Oke, yang penting dia bisa sustain dulu sih. Tapi sedangkan Fluffy damage-nya maksimal kali ini. Gak ada War X tapi ke arah Hunter Strike dan bahkan down in luck dikeluarkan kembali menuju ke arah best turret-nya. Harapan dari Bigetron Alpha agak sedikit pusing kali ini. Struggle Rainbow masih ada untuk melakukan sedikit bad impact di depan sana. Untung ada 2 orang yang bisa melakukan high ground defensif untuk tim Bigetron Alpha. Ya, lagi-lagi downing light yang bahkan dilontarkan dari seorang facehugger. Mencoba untuk memberikan
damage cicilan aja ke arah Bigetron Alpha, sementara Ki-nya udah menyerap damage yang begitu sakit kali ini. Fluffy bakal coba untuk nahan di area bawah, bahkan split push dari Aura Fire kali ini mencoba untuk mendapatkan beberapa turret objektif, namun masih bisa di-defense oleh Bigetron Alpha. Masih cukup kuat high ground yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini sadar gak sih tadi Ki-nya bingung? Ki-nya bingung mau follow, mau coba diangkat. Yang mana ya? Masih ada Visager pakai Modify, terus dia kalau ngangkat high yang ada cuma membalikan keadaan. Betul. Iya. Cuma di counter doang, short skill banyak. Karena Rainbow belum punya stack yang maksimal untuk saat ini, Pung. Ya, karena ya itu dia dilemanya dan mereka harus nunggu dulu sih untuk Rainbow-nya bisa setidaknya ya nge-one shot lah satu hero. Dan untuk bisa di one shot dia butuh item. Dan yang di one shot juga ini paling cuma si Visager. Iya. Yang lainnya masih punya resistance yang cukup tinggi ya, karena empat-empatnya ini adalah hero-hero fighter. Ya, ini PR-nya dari Fluffy juga sih menurut aku yang selalu nge-cut ngincer ke arah Rainbow. Tapi kali ini Letty udah dapetin Fluffy kali ini oke. Belum ada Fataling tapi bakal coba ditahan terlebih dahulu di strike. Dibalikin keadaannya. Dan bahkan dari seorang Matumbang bersama dengan seorang Ki. Double point diamankan oleh seorang Kabuki kali ini. Gila. Sementara bahkan dari Aura Fire mereka berfokus untuk dapetin objektif turret. Damage terlalu burst, lihat Super Minion bergerak di arah mid lane, Kabuki fokus dapatkan flickernya kali ini tak terpakai. Fluffy gak peduli apapun yang terjadi, fokus karena best turret bersama seorang Godiva. Aura Fire mendapatkan game yang ketiga. Objektif